Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Nusadiah. Oke, di sini kita akan membahas terkait mawaris. Sama dengan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas pengertian mawaris dan tujuan adanya mawaris. Dan kali ini kita akan membahas lebih luas lagi, yaitu tentang tata cara dan trik cara memahami mawaris. Oke, sebelum kita membahas lebih luas lagi, kita akan mereview apa sih pengertian dari mawaris dan apa tujuannya adanya mawaris tersebut. Oke, pengertian dari mawaris sendiri yaitu serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Lalu tujuan adanya mawaris sendiri yaitu menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dan kali ini kita akan membahas tentang tata cara dan trik cara memahami mawaris lebih luas lagi. Oke, kali ini kita akan mempelajari tata cara atau trik dalam memahami mawaris, terutama di bagian furudul muqaddarah. Karena ini itu bagian bisa dikatakan paling dasar dalam perhitungan pembagian fikih mawaris. Dan kalau kita sudah hafal atau sudah paham terhadap bagian ini, insya Allah ke depan tentang perhitungan yang selanjutnya itu sangat mudah. Maka itu kita mempelajari ini sesimpel mungkin. Oke teman-teman, kali ini kita mengawali dengan furudul muqaddarah. Mendengar istilah itu, apa itu furudul muqaddarah? Ya, furudul muqaddarah adalah ketentuan atau nominal atau persentase atau bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, yang artinya di mana bagian-bagian ini sudah ada di dalam nas Al-Quran sehingga sudah bersifat qat'i dan atau tetap atau bisa dikatakan pasti. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 6 bagian, yaitu dari yang setengah atau nisfu, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, sampai 1/6. Nah, ini semua adalah ketentuan atau bagian yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Sehingga dengan kata yang simpel, furudul muqaddarah itu bisa diartikan dengan berapa. Ya, berapa bagiannya? Nah, lalu bagaimana dengan dawil furud? Oke, selanjutnya yaitu sekarang terkait dawil furud. Apa sih dawil furud itu? Apa pengertiannya? Dawil furud itu adalah orang-orang yang berhak menerima bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, atau dengan kata lain yaitu siapa. Sedangkan yang dimaksud dengan furudul muqaddarah yaitu berapa, kalau dawil furud itu siapa. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada angka setengah. Nih. Yang mendapatkan angka setengah yaitu suami, namun dengan catatan itu jika tanpa anak. Lalu si perempuan ini bisa mendapatkan setengah siapa saja, yaitu anak, cucu, saudara, atau saya singkat dengan ACS. Dan ini bersifat jika sendiri, maka dia tetap mendapatkan setengah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu seperempat. Siapa sih yang mendapatkan seperempat? Suami. Oke, di sini bedanya suami mendapatkan seperempat jika suami tersebut ada anak atau cucu. Bedanya kalau di atas suami mendapatkan setengah itu jika tanpa anak. Kalau yang kedua, suami mendapatkan seperempat
jika ada anak atau cucu. Oke, selanjutnya yaitu siapa lagi yang mendapatkan seperempat? Yang mendapatkan seperempat, istri. Istri akan mendapatkan harta seperempat jika istri tersebut tanpa anak atau cucu. Maka baru dia mendapatkan harta seperempat. Oke teman-teman, penalarannya gini. Kalau dia sendiri, itu bagian jatah lebih besar. Contohnya ini, suami dia sendiri nggak punya anak, dia berhak mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Namun ketika suami mempunyai anak, maka dia mendapatkan seperempat atau berkurang. Sehingga kalau ada yang lain bagian makin kecil atau penyebut tersebut makin besar. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang mendapatkan hak 1/8, yaitu istri. Jikalau istri tersebut ada anak atau cucu. Bedanya, istri mendapatkan 1/4 jika tanpa anak. Kalau yang ketiga ini, istri mendapatkan 1/8 jika ada anak atau cucu. Lalu siapa yang berhak mendapatkan harta 2/3? Yaitu 2 perempuan atau lebih, yang saya singkat dengan ACS, anak, cucu, atau saudara. Selanjutnya yaitu yang kelima. Siapa sih yang berhak mendapatkan harta 1/3? Yaitu ibu. Di mana ibu ini akan mendapatkan harta 1/3 jikalau tanpa anak atau cucu. Oke, selanjutnya yaitu siapa yang mendapatkan 1/6? Yang mendapatkan 1/6 yaitu ibu atau ayah. Jika ada anak maupun cucu, jadi di atas ibu mendapatkan 1/3 ini jika tanpa anak atau cucu. Kalau ibu dengan anak atau cucu ini mendapatkan harta 1/6. Oke, selanjutnya yaitu siapa lagi yang berhak mendapatkan 1/6, yaitu kakek atau nenek. Jika si mayat itu enggak punya ayah maupun ibu, contohnya misalkan si mayat itu mempunyai ayah dan mempunyai kakek, maka yang berhak mendapatkan adalah ayah. Namun ketika ayahnya enggak ada, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu kakek dengan nominal 1/6. Oke teman-teman, dari penjelasan itu saya mengambil kesimpulan atau sedikit hal membantu dalam perhitungannya, yaitu dengan rumusan sebagai berikut. Di sini ada tabel. Di atas ada suami, di bawahnya ada istri, dan di bawahnya lagi ada ibu. Nah, di atasnya kolom ini ada tanpa anak atau cucu dan dengan anak atau cucu. Prinsipnya adalah contoh, suami ketika tanpa anak atau cucu, dia berhak mendapatkan setengah dari hartanya. Namun ketika suami ada anak, maka si suami tersebut mendapatkan 1/4. Lalu istri tanpa anak atau cucu mendapatkan 1/4. Dan ketika dengan dia mempunyai anak atau cucu, dia mendapatkan 1/8. Selanjutnya ibu. Ibu jika tanpa anak atau cucu, dia mendapatkan 1/3. Ketika dia mempunyai anak atau cucu tersebut, dia akan mendapatkan 1/6. Jadi bedanya ketika tanpa anak atau cucu dan dengan anak atau cucu ini dibagi menjadi 2. Prinsipnya gini, jatah berkurang karena ada anak atau cucu. Jadi suami, istri, ibu
itu jatahnya akan berkurang kalau ada anak maupun cucu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan dari adanya mawaris. Dan tadi sudah kita bahas yaitu tentang tata cara dan trik cara memahami mawaris. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.